dengan seorang pria culun yang bernama Matthew, yang mana saat itu dia lagi ngantuk banget dan sedang berada di sebuah lift. Tak berselang lama, seorang wanita memasuki lift yang sama dengan membawa tumpukan laundry. Sesaat kemudian keadaan di asrama kampus itu mati lampu, dan alhasil Matt bersama dengan wanita itu terjebak di dalam lift. Mereka berdua lantas saling mengobrol bersama, hingga akhirnya percakapan itu berakhir dengan adegan pengancerutan di dalam lift, dalam kondisi yang benar-benar gelap cuy. Hingga pada pagi harinya lift itu pun terbuka, dan Matt terbangun tanpa adanya seorang pun di lift itu. Yang tersisa di sana hanyalah sehelai pengaman apem yang gak ke bawah kayaknya. Semenjak saat itu Matt pun lantas bertekad untuk mencari dan menemukan gadis yang bahkan namanya sampai mukanya aja belum dia ketahui cuy. Matt sendiri memiliki seorang teman sekamar yang bernama Rod. Dia lantas bercerita tentang kejadian di lift dan bilang kalau dia jatuh cinta dengan gadis itu. Matt pun akhirnya memiliki ide untuk melepaskan tikus-tikus kecil ke asrama wanita. Hingga akhirnya semua penghuni itu merasa terganggu, dan Matt berpura-pura menjadi petugas yang akan memberantas semua tikus-tikus tersebut. Matt pun menolong mereka semua lalu membawanya keluar kamar. Dan lalu dia mulai bekerja untuk mencari BH dan pengaman apem yang sama ukurannya atau sama modelnya dengan yang dia miliki. Namun sayangnya Matt belum menemukan kecocokan sejauh ini. Matt lalu melintasi sebuah kamar yang mana di dalamnya terdapat seorang pria kekar yang sepertinya ingin meminta jatah. Namun wanita itu terus-terusan menolaknya. Matt pun dengan gagah perkasa memberhentikan pria berotot itu. Matt lalu berkata bahwa dia akan menyelamatkan wanitanya. Sesaat kemudian Matt pun mencute dan memelintirnya dengan sangat santuy. Hingga akhirnya mereka berdua malah saling cubit-cubitan. Matt pun akhirnya kalah dalam pertarungan saat itu, karena sepertinya cubitan dari si pria berotot itu sangat kencang. Nah, tapi ternyata niat baik Matt yang akan menolong tadi sangat dihargai oleh wanita yang bernama Patty itu. Patty pun akhirnya merawat Matt yang mengalami beban. Keesokan harinya Matt pun kembali mendatangi asrama wanita lagi untuk mencari wanita misteriusnya. Sepanjang hari Matt pun mencuci mata dengan melihat berbagai tokejang yang tersuguhkan para penghuni asrama. Lalu ketika Matt sedang membantu membenarkan antena televisi, seorang gadis bernama Arlene mengajak Matt untuk bermain bola tangan, di mana setiap yang kalah harus melepaskan yang dia kenakan satu persatu. Singkat cerita Matt pun kalah telak, dan sekarang yang tersisa hanyalah boxernya doang cuy. Dan setelah Matt bersusah payah, pada akhirnya Arlene pun berhasil membobol gawang Matt untuk yang terakhir kalinya. Dan iya, Matt pun akhirnya membuka boxernya di depan para penonton dan juga Arlene. Semua yang di sana pun shock berat ketika melihat batang karet Matt yang ternyata segede botol Maison diameternya, dan membuat semua yang ada di sana terkesima melihatnya. Mereka semua sepertinya gak menyangka bahwa seorang Matt yang culun dan kurui ternyata memiliki barang yang cukup bagus. Scene lalu berpindah dan terlihat Matt dan juga Rod yang tengah mengeropong ke arah asrama wanita, dan mereka berdua mengamati keindahan-keindahan yang tersedia di sana. Namun tetap saja Matt belum juga menemukan wanita misteriusnya. Keesokan harinya Matt pun bertemu dengan Wendy, salah satu teman lamanya yang pernah satu kelas dengan dirinya. Matt lalu bercerita bahwa dia sedang mencari gadis misterius itu karena dia benar-benar telah jatuh cinta dengan durian montongnya. Wendy lalu berkata bahwa dia mau membantu Matt untuk menemukannya. Wendy membantu Matt dengan cara memberitahu ketika gadis pemilik kamar akan masuk ketika Matt sedang berada di dalam kamar untuk memeriksa dalemannya. Singkat cerita, akhirnya Matt pun menemukan daleman yang cocok, dan dia akhirnya menunggu kedatangannya. Sesaat kemudian ketika gadis itu datang, Matt lantas berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Namun ternyata dia salah orang, dan wanita itu malah tak bisa berbicara. Padahal di malam itu mereka sempat mengobrol. Suatu malam Wendy dan Matt memiliki ide untuk melakukan sebuah penyamaran, di mana Matt akan menyamar menjadi seorang wanita dan bergabung ketika ada gerombolan wanita yang sedang menongkrong. Harapannya siapa tahu salah satu dari mereka di sana ada yang bercerita ataupun menggosip bahwa ada yang pernah melakukan yang seru-seru itu di dalam lift ketika sedang mati lampu.
tak kunjung menemukan jawaban. Esoknya Matt pun kembali mendatangi asrama. Namun kali ini caranya lebih ekstrim. Dia menghampiri satu persatu dan bertanya langsung dengan berterus terang. Namun lagi-lagi hasilnya tetap sama. Beberapa hari setelahnya Matt diajak tanding lagi oleh Arlene. Pertandingan kali ini pun sangat sengit karena ada dendam di antara mereka. Matt pun terus membuyarkan konsentrasi Arlene dengan mengajaknya mengobrol terus-terusan. Hingga akhirnya Arlene pun mulai kalah dalam pertandingan itu. Dan mulailah terlihat tokecang Arlene yang bulat dan sangat menggemaskan. Hingga akhirnya Arlene pun kesal dan marah kepada Matt karena menduga Matt telah berbuat curang dengan mengajaknya mengobrol. Suatu malam Matt yang saat itu sedang melintas diminta mampir oleh Patty untuk menyantap kokokan bersama. Namun belum juga ada adegan tambahan, tiba-tiba pria berotot itu datang lagi. Dia lalu mendorong Matt ke pojokan. Namun akhirnya Patty dan Matt berhasil menjatuhkan pria itu dan memaku rambut kondenya ke lantai. Mereka lalu kabur melarikan diri. Dan lalu setelah mereka berhasil lolos, mereka pun masuk ke sebuah kamar. Dan ya, terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu warga. Matt pun akhirnya menjeblos gawang Patty yang sudah disediakan sejak awal. Tak terasa sebentar lagi sudah memasuki semester akhir bagi Matt. Namun wanita misterius Matt belum juga berhasil ditemukan. Suatu hari Arlene dan seorang temannya sedang bertanding bola tangan dengan si pria berotot dan temannya. Namun si temannya Arlene ini malah udahan karena udah hampir kalah. Beruntungnya Matt datang dan akhirnya bertanding ulang. Singkatnya tim Arlene dan Matt pun menang telak. Hingga akhirnya pria berotot itu harus mempersilahkan otongnya dijadikan tontonan. Dan ketika dibuka, ternyata ukurannya cukup banget cuy. Gak sesuai banget lah sama badannya. Beda sama si Matt kan. Pada akhirnya Matt dan Arlene pun kini mulai dekat. Dan mereka akhirnya mengobrol panjang lebar. Suatu hari Matt yang udah mulai menyerah untuk mencari wanita misteriusnya itu memiliki sebuah ide cemerlang. Dia lalu berteriak di depan asrama wanita dan memperkenalkan dirinya. Dia lalu bertanya siapa wanita yang ada di dalam lift saat kondisi tengah mati lampu tempo hari. Dan lalu dia mengungkapkan perasaannya dengan sangat gentleman di hadapan semua orang tentunya. Semua gadis itu pun mulai kelepek-kelepek dengan pria yang tampangnya sangat culun itu, namun sangat romantis tentunya. Hingga akhirnya mereka semua malah beramai-ramai mengaku-ngaku bahwa mereka lah orang yang Matt cari saat lift itu padam. Matt lalu melihat sebuah jendela namun masih tertutupi tirai. Dia meyakini bahwa itu adalah gadis misteriusnya. Dia pun berlari menghampiri kamar itu. Lalu ketika sampai di depan kamarnya, Matt langsung mengucapkan nama Patty. Ya, itu adalah kamarnya Patty. Namun Patty bilang kalau dia bukanlah gadis yang ada di lift itu. Akan tetapi rupanya Matt tak lagi mencarinya. Dia memang mencari, namun sebenarnya dia sudah menemukan cintanya, yaitu Patty. Namun Patty malah mengusir Matt dan bilang kalau Matt hanya mencintai gadis yang ada di lift itu dan bukan mencintainya. Matt pun akhirnya pergi menjauh dari kamar Patty. Dan terakhir sebelum semester berakhir, Matt mencoba menghampiri kamarnya Patty. Patty akhirnya mengalah, dan di sana Matt dan Patty hanya saling menatap tanpa sepatah kata pun. Mereka berdua seperti berbicara dari hati ke hati. Namun diam-diam ternyata tangannya Matt mulai nakal. Dan mereka berdua pun akhirnya melakukan perpustakaan duniawi untuk kedua kalinya dengan begitu hipnotis.